Kita membahas kilas percintaan atau bisa dibilang pacaran ya. Ya, pacaran. Kali pacaran selama hidup ini aja. Iya itu. Jadi maksudnya di PDKT lebih baik lu langsung tahu tuh apa kebaikan keburukan. Selain lu taunya untuk agar tidak terkejut, lu bisa sama-sama membenahi. Karena prinsip hubungan itu saling ngisi. Ya itu dengar ya. Saling Teman-teman ngisi harus dong, dengar saling itu. ngisi. Masa pacar lu ada kekurangan di sini lu nggak tutupi kekurangannya, lu saling menutupi dong. Harus saling melengkapi. Itu prinsip dalam hubungan. Lagi bersama kami Teman teman-teman. nongkrong. Nah, jangan lupa guys, di subscribe, di like dan di komen. Karena komen itu dan like subscribe itu gratis. Tanpa diskon. Ya. Ini guys ada di channel Agung karena ini program terbaru kita, Oh, teman betul. nongkrong. Teman nongkrong. Kita bertiga dulu karena yang lain masih pada sibuk, ada kampus mengajar, ada kuliah. Betul. Memiliki kesibukan sendiri. Di sini kita membahas kilas percintaan atau bisa dibilang pacaran ya. Ya, pacaran masa masa kini lah. Tapi ntar dulu, kenalan dulu lah. Kalau nggak kenal nggak enak. Oke, enak ya. Yuk, perkenalkan saya Roni. Bila kalian salah nyebut ya bilang aja Mas Bro gitu. Biar kita lebih akrab. Kesibukannya, tunggu lu, kesibukannya. Kalau kuliah. kesibukan sekarang ya sibuk sendiri, yaitu kuliah. Dan teman kita kesibukannya namanya siapa? Saya. Oh, iya. Nggak kenal ya Tuhan. Ya kita kan belum terkenal. Belum kenal. Nama saya Caleb. You can call me Mas. You can call me Bray. Ya biar dekat. Ya, Biar Bray. lebih akrab. Iya. Kesibukan untuk saat ini sibuk ngapa-ngapain sih? Ya, mencari kesibukan sendiri ya gitu. Biar nggak suntuk. Pacaran juga lah. Ya, itu salah satunya. Oh itu. Ya kalau saya udah tahu lah Agung. Ah, Kita semua satu universitas di UKI Jakarta. Ya, satu tongkrongan lah intinya. Ya, namanya juga teman bareng. nongkrong. Minum bareng. Ya. Ya minum dulu biar jangan lupa ngopi ya. tegang gitu. Yang belum minum supaya nggak stres gitu. Oke. Menurut Bang Kaleb dulu, aku kan panggil Abang Ya, karena gimana? lebih senior. Ya senior. Menurut Abang pacaran itu gimana pas PDKT-nya gimana? Ya. Tunggu. Udah berapa kali pacaran selama hidup ini aja? Ya itu. Ingin Apakah- jujur atau bohong? Ya, harus jujur lah, ini kan terbuka untuk Inggris. Biasa itu. Yuk bang. Ya 5 doang. Cuma 5. dari Cuman. umur enggak dari SD, SMP, SMA gitu. Oh, banyak. Banyak. Banyaknya gimana? Iya banyak jelasin dong bang, supaya penonton nggak kepo gitu loh. Lebih dari 5 lah. Lebih dari 5. Lebih dari 5. Ya kembali lagi ke pertanyaan teman kita, di umur berapa udah pacaran? Saya mulai pacaran itu di kelas 1 SMP. SMP ya, masih muda ya. Si muda waktu itu pacarannya ketemuan diam-diaman. Bisa kita bilang cinta monyet gitu ya. Oh, Cinta pasti, monyet. pasti nembaknya pakai surat. Oh belum. Enggak pakai surat. Kan Beras. belum ada HP seperti sekarang. Jelas dong. Wah, kita gentleman. Oh, gentle. Gentle. Kupikir seperti zaman-zaman dulu kan pakai surat gitu lewat chattingan SMS. Bukan pakai surat. Oh. Pakai pesan suara. Waduh. VN emang ada VN. Biar bisa. Emangnya dulu ada HP yang Lewat canggih gitu? sahabatnya. Oh, lewat sahabat. Oh, Pakai perantaran gitu. Pesan suara. pakai suara. Ya. Terus yang paling lama pacaran berapa tahun? Paling lama pacaran itu yang ke Sekarang. Oh, belum. Enggak. Enggak, Sebelumnya. yang sekarang belum putus. Oh iya. dua. Lanjut Ya ya. gimana sih lu maksud lu apa? Oh, Bro? enggak. Lu mau nikung gitu. Kalau udah putus biar aku yang lanjut. Oh, iya. Oke, mantap. Yang paling lama itu 2 orang sebelum saat ini. Ya, berapa tahun, Bang? Iya 2 orang sebelum 3 orang lah sebelum saat ini. Bisa disebutin namanya enggak? Inisialnya A. Itu sensitif kali kayak. Inisialnya A. Sekarang dia kuliah di mana Di mana-mana. intinya dia kuliah jurusan teknik. Iya Teknik. teknik. Iya, teknik. Kayaknya gitu ya. Inisialnya A, ciri-cirinya perempuan. Ya iyalah. Oh iya gitu Iya, ya. betul kan. Paling lama itu 1 dia sama dia 1 tahun setengah yang paling lama. Yang paling lama. Paling lama. Terus waktu cara ngungkapinnya gimana? PDKT-nya dulu, PDKT-an. Itu pakai PDKT-an atau langsung? Pakai PDKT lah. Iya, namanya juga hubungannya Iya. kan tuh. Ibaratkan masak lu langsung ada nasi kan diracik dulu. Iya, diracik. Cuci dulu kan gitu. Masukin air dulu Iya. yang diukur. Jadi PDKT-nya itu ya
sosok jadi teman gitu ya. Iya, sosok. Pura-pura jadi teman. Padahal Padahal tujuannya ada mau jadi pacar gitu. Biasanya kalau laki-laki itu ya cari sensasi lah, Ya. cari muka, perhatian, cari muka, cari perhatian. caper-caper gitu loh. Ya pandai-pandai lah. Pandai-pandai ngomong. Soalnya waktu itu cewek gue yang paling lama ini tomboy, makanya bukan cewek lu lagi, Bang. Mantan. yang mantan. Nanti dia yang sekarang nanti Sensor. sensor aja nanti ya. Ya intinya itulah ya. Yang paling kesulitan gue mencari perhatian yang waktu itu karena tomboy dia. Cewek. Tomboy. Kan tomboy itu kan kayak aduh loh, pasangan yang seras kalau menurut kita. Iya Tapi sih. sering berantem gitu. Ah iya, tomboy itu nggak ribet sih, cuman kita dihantam. kalau kita macam-macam selingkuh. Macam-macam. Nah, kita kembali lagi ya ke Oke. pertanyaan yang sama. Ya mungkin untuk brother kita Agung, ya pertama-tama PDKT itu apa sih? Kayak mana sih sensasinya, cari perhatian itu kayak mana? Biar teman-teman lain yang jomblo-jomblo ini, ya salah satunya aku bisa. Ya aku nggak ada Kita PDKT. tahu lah, belajar lah. Ya nggak mungkin dong kalau pacaran nggak PDKT-an. Kalau yang sekarang nggak ada PDKT, langsung. Langsung ya. Iya langsung. Berapa hari sih? Dari mana langsung? Langsung kami. Aku menembak dia nggak ada PDKT-nya. Nggak ada PDKT-annya. Tanyain dia nanti. Siapa itu? Adalah. Adalah. Oh. SS. Sekarang Sun. Hah. My love Sun. Udah berapa bulan atau berapa tahun? Sunlight. Masih setengah tahun. Setengah tahun. Ya, Kita nggak ada PDKT-an. nggak ada PDKT. Langsung jadi malamnya itu karena tanggalnya itu paling bagus. Tanggal berapa? Tanggal 12 bulan. Tanggal 12. Udahlah, inilah salah satu pacar yang tidak mengenal atau tidak mengetahui tanggal pacaran atau kejadian. Aku lupa. Ya Aduh. mungkin pacarnya atau doi Mas Agung ya langsung dikasih tekanan ya. Kenapa dia melupakan tanggal jadian? Sensor, nanti dia kena marah. Enggak lah. Ya, mantan terakhir siapa, Bang? Mantan terakhir tahu lah yang maksud satu lu prodi. apa? Oh, Itu yang terakhir. Maksud itu yang terakhir. Nggak lama ya kayak aku dengar-dengar. Enggak lama. Oh, Karena kan cocok. nggak cocok. Nggak cocok. Dia nggak cocok atau abang aja yang nggak cocok? Dua-duanya kita nggak cocok. Lu jangan buka coki lah. Ini momen-momen yang kita tunggu ketika mantan sama mantan ketemu itu apa sih reaksinya? Mantan Iya. sama mantan. Ya kayak sombong gitu lah. Sombong. Pura-pura gak kenal. Kenal gitu ya? Iya. Aduh susah sih gitu. Harus diubah kayak gitu Emang pemikirannya. sadis. Sadis emang. Pas Gimana? pas Lihat mantan. PDKT-an aja mati-matian. Pas PDKT-an mati-matian mendekatkan. Pas sudah putus mati-matian menjauhkan ya. Tapi sorry ya guys. Kita gak gempet-gempetan ya karena di sini cuma satu kursi. So maaf. Sorry ya. Kita semua sehat kok. Udah zona hijau kok, udah zona Sudah hijau. vaksin kami semua. Udah vaksin yang 2 kali ya, udah 2 kali. Udah. Oke, sekarang lu dulu. Masa lu gak pernah pacaran? Ya udah sih, nggak mungkin nggak pacaran. Ya pertanyaannya apa? Nggak mungkin. Terakhir pacaran? Terakhir pacaran ya tahun lalu kali. Tahun lalu tahun berapa itu? Ya 2021 sekarang ya, 2020 lah. Mana ada kau pacaran 2020 gak? Kau bilang jomblo dari dulu. Jomblo. Kita harus mengakui jomblo kita ya. Tahun 2020 itu LDR-an ya. Saya mengakui itu LDR dia. jomblo, enggak. Oh, jomblo itu. Iya. Iya, LDR Kita nggak dapat momen-momen pacaran saat LDR-an. Ya chattingan, video callan bosen. Kasihan kali kamu gak diakui, Bro. Kenapa bisa LDR? Karena dia jauh? Ya jauh, satu jauh. Saya di Jakarta, dia di Nias. Oh. Jarak yang memisahkan intinya. Asik. Oh gini. Kenapa kalau LDR-an itu susah? Satu, komunikasinya pasti miskomunikasi ya. Terus pikiran selalu negatif Ya, ya. overthinking. Iya, overthinking terlalu tinggi, di mana-mana selalu tanya. Padahal kita lagi belajar. Kamu di mana sama Sama cewek siapa? Kamu di mana kan? Iya. Ya sebagai pacar kan agak tersinggung ya atau kesel dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu Ya, ya. yang diulang-ulang, saya rasa diulang-ulang juga ya, Ya, tiap hari. lebih Dan baik juga- kita putus dengan baik-baik daripada melanjutkannya. putusnya baik-baik. Ya, baik-baik. Masih temanan. Temanan. Bagus itu bagus. Ya, nomornya masih ada kok. Nomornya bagilah. Tinggal kontak lagi lah, minta balikan ya nggak mungkin lagi ya. Malu juga. Malu lah. Jangan. Terus gimana nih? Apa yang mau ditanyain lagi? Tips ya, tips-tips untuk PDKT yang tadi kita nggak membahas Ya. tips. Kalau ingin gua kasih tips untuk PDKT di zaman sekarang nih gimana ya? Di zaman sekarang ini kita nih harus lebih jeli ya, Jeli. melihat seseorang yang dapat kita jadiin partner dalam hubungan percintaan, karena Ya. dalam hubungan percintaan itu bukan hanya ya kayak kita dapat fisiknya, kita dapat, bukan hanya itu, bukan berbicara tentang itu, tapi berbicara tentang bagaimana
lu cocok. Yang pertama, kalau PDKT itu pastikan di saat berteman itu perasaan lu cocok sama dia. Betul. Lu cocok sama dia. Karena kalau lu nggak cocok sama dia, pasti nanti akan banyak perselisihan-perselisihan yang dapat menimbulkan retak sampai hancurnya sebuah hubungan. Terus di dalam PDKT itu lu harus tahu, di dalam PDKT ini nih yang paling sering nih, ini kesalahan kita nih. Saya juga pernah ngaku saya dulu salah nih, waktu PDKT sering menutupi keburukan. Apa? Di saat PDKT adalah saatnya kita menunjukkan semua keburukan kita sama pacar. Betul. Sama calon pacar kita. Karena misalnya kita udah tahu perasaan suka nih, di saat PDKT kita tunjukin aja gitu. Karena apa? Agar nanti pacaran dia betul-betul menerima kita apa adanya. Baik buruknya. Iya, apa adanya, menerima karena apa adanya ya. Lu mau nerima orang yang nggak ada buruknya, berarti lu terima malaikat. Nggak ada manusia yang nggak ada buruknya, bro. Malaikat aja. Iya. Ada yang iblis. Ada yang iblis, iya. yang jadi jahat. Semua istilah maksud gua, semua manusia tuh ada buruknya. Jadi di saat lu nggak mengetahui buruknya manusia itu, tapi lu jadiin partner dan tiba-tiba lu tahu keburukannya setelah pacaran, nah itu bisa menjadi penyebab lu putus gitu. Lu terkejut, kok tiba-tiba begini. Iya, iya. Nah, jadi maksudnya di PDKT lebih baik lu langsung tahu tuh apa kebaikan keburukan. Selain lu taunya untuk agar tidak terkejut, lu bisa sama-sama membenahi. Karena prinsip hubungan itu saling ngisi. Ya, itu dengar ya. Saling ngisi harus dong, dengar saling itu. ngisi. Masa pacar lu ada kekurangan di sini, lu nggak tutupi kekurangannya, lu saling menutupi dong. Harus saling melengkapi. Itu prinsip dalam hubungan. Betul. Itu terus tips PDKT lainnya sih menurut gua, tips PDKT-nya di zaman sekarang pacaran tuh, ya kalau gua nggak suka, jujur nggak suka LDR, tapi terpaksa gua LDR. Dan kalau misalkan teman-teman yang belum pacaran, tips PDKT adalah pastikan lu tuh terjangkau sama dia, lu bisa menjangkau dia. Atau kecuali lu kuat dalam LDR, ya nggak masalah gitu. Ya, itu aja sih beberapa LDR tips kan dari hubungan gua. jarak jauh. Kadang aja tendangan jarak jauh, kadang meleset, apalagi hubungan. Betul. Itu yang pernah dikatain bintang Emon ya. Iya. Benar. Aku kopas. Jadi seperti itu tips-tipsnya untuk tips. Nih, kalau pacaran nih yang suka chat mulu, yang cuek, dingin, dia gimana? Yang suka gimana nih, dinginnya dalam konteks apa? Enggak, sama pacarnya dia cuek. Slow responnya gitu. Apakah itu hubungan bisa dipertahankan atau bertahan? Sama kalau chatan cuma itu tuh aja mulu, membuat bosan. Kan kita bosan karena pertanyaannya itu tuh mulu. Udah makan, pagi siang udah makan. Padahal dia kan pasti makan kan? Ya kalau lapar kan kita makan. Iya. Gak mungkin dia makan. Terutama kita, Siapa yang mau mati? kalau kita nggak punya uang pasti kita nggak makan kan, karena kita nakos. Udah tidur baby? Nah, Itu pertanyaan-pertanyaan yang sering kali kita ada di hubungannya, sehingga membuatnya kebosanan dalam hubungan. Kalau untuk chat, saya jawab satu-satu ya. Kalau untuk yang slow respon tadi, ya tergantung sih ya. Tergantung, ada cewek, misalnya kan kita kita kayak memposisikan diri kita sebagai laki-laki ya, misalnya dalam pacaran ya. Ada cewek nih yang suka kalau kita ada cewek sukanya kita tuh nggak usah terlalu banyak chat, tapi yang penting ngabarin gitu. Aku di sini ya. Iya. Aku lagi nggak di sini ya, gitu ya. Terus ada cewek yang suka dikabarin tiap saat. Maksudnya selalu ada gitu. Entah 1 jam harus ada tuh, harus ada komunikasi. Kalau dia mau pergi kirim foto, Ya, kasih itu tahu. Pap foto gitu. Iya. Jadi kalau menurut gua, kalau untuk yang slow respon itu ya Diubah. ya diubah lah. Setidaknya kalau cewek, yang namanya cewek kan butuh informasi ya. Kasih kabar aja, kasih kabar aku sini kesini. Nah kalau misalnya memang cewek itu masih ya lu coba untuk karena namanya kita cowok ya, kita yang mimpin dalam hubungan itu. Betul sekali. Bukan, tapi kita nggak otoriter ya, kita demokratis. Makanya lu harus tanya sama cewek, lu gimana sih gini-gini. Lu kalau misalkan kamu maunya gimana sih, sayang aku nggak bisa pap karena ini, nggak apa-apa, jelasin aja gitu. Punya kesibukan kayak apa, kayak cari alasan yang iya. Pokoknya terbuka aja. Transparansi, betul. Iya. Transparansi, intinya itu sih. Kalau hubungan maupun ada yang minta slow respon, pas respon, yang penting transparansi sih menurut gua, itu yang paling penting dalam hubungan. Tapi di saat lu udah nggak transparansi, percayalah itu adalah awal pembiasaan yang tidak baik yang menyebabkan hubungan lu akan hancur. dengar tuh harus mengabari. Baik, Kalib sama Lingga itu. Kabar-kabarin ya. Itu serius, karena memang semuanya pembiasaan, men. Di saat lu satu kali aja nggak ngabarin, makanya kita tuh harus tegur. Misalnya pacar kita udah 1 kali nggak ngabarin, 1 kali udah melanggar gitu, kita harus tegur baik-baik aja, nggak masalah.
Ya maksud gua adalah biar tidak terjadinya pembiasaan. Satu pertanyaan Bang, Nah, kenapa hubungan itu atau apa sih selalu menjadi persoalan ketika berpacaran itu menjadi keributan? Contohnya setiap hari cari gara-gara. Abang ini kalau pacaran pasti ada masalah. masalahnya seperti apa sih? Nggak ada dipeributkan. nggak ada hubungan tanpa masalah. Iya, bro. maksudnya yang sering lah dipeributkan dalam pacaran apa? Yang paling sering diperebutkan adalah gini ya. Yang paling sering diperebutkan adalah di saat pacar kita membahas masa lalu. Masa lalu. Nanya mantan. Aduh, sensitif kali ya di telinga Sensitif kita. banget. Kayak aku banget. Serius, nanya mantan karena apa? Ya, oke, no problem lu tanya tentang masa lalu gua nggak problem. Untuk just for know, untuk sekedar tahu itu nggak Iya, masalah. Tapi di saat lu tahu, tapi lu permasalahan lagi. Tuh, loh. Terus lu bandingkan dengan gue yang sekarang. Gue yang dulu sama gue yang sekarang kan berbeda. Iya, setiap Nggak orang bisa tuh disamain, bro. punya masa lalu juga tersendiri, jadi jangan dibahas ya kan. Nah, kenapa sih berbeda? Karena apa? Pertama, ada orang yang tulus, misalnya tulus pacaran di sebelumnya disakitin, tiba-tiba pacaran di selanjutnya ini misalnya sama lu ini sekarang nggak tulus lagi, udah kayak sembarangan doang, mau acu tak acu lagi. Iya, Betul sekali. Terus tapi ada orang yang tetap tulus meskipun disakitin berapa kali. Nah, orang yang tulus inilah yang harus lu pertahanin gitu loh. Karena apa? Di zaman sekarang tuh susah nyari yang tulus, yang bisa nerima lu apa adanya, yang mau berjuang bareng. Gua nggak mau bilang diajak susah, gua mau bilang berjuang bareng. Berjuang bareng Berjuang dari bareng. nol ya, dari nol. Ya lah sama-sama, men. Hubungan itu sama-sama, bro. Kalau hubungan cuma satu doang, mending nggak usah lu cari yang lain aja kata gua. Iya. Ngapain lu capek-capek untuk misalnya, karena dalam hubungan itu kan kita berdua. Iya. Betul. Dalam hubungan tuh berdua. Kalau misalnya cuma sendiri doang, lu capek mikul dia. Ya dia harus saling memikul dong. 50-50%. Masalah, cuman memang kebanyakan kita harus mimpin. Cowok harus punya jiwa kepemimpinan dong. Mas lu mau dipimpin cewek? Nah, gini, aku ada pertanyaan tuh Abang. Gini. Kalau semisalnya kita nih udah tiap hari, setiap malam selalu kita video callan, teleponan, gitu kan? Chattingan. Terus pas putus kayak nggak ngelakuin hal itu, kayak ada rasa beda gitu, ganjal. Itu salah nggak? Ya nggak salah. Itu nggak salah. Nggak salah. Ganjal karena Belum move on. ya Itu. selain belum move on, sesuatu hal yang biasa lu lakuin tiba-tiba lu tidak lakuin, itu akan secara natural di dalam diri lu itu akan ada hal yang mendorong diri lu kayak berbeda gitu loh, kesannya Iya. berbeda. Tapi lu akan biasa akan hal itu, biasa akan hal yang berbeda itu, maksudnya biasa akan kesendirian lu. Di saat lu ya udah terbiasa, anggap biasa aja gitu. Udah biasa aja, lu terbiasa lama aja, lu terbiasa sendiri dengan waktu yang lama, ya udah lu akan terbiasa sendiri lagi. Jadi menurut gua semuanya betul sih, semua waktu akan menjawab. Pembiasaan. Iya kan, sekarang kan lagi masa sleep call-nya. Karena kalau kata apa ya? Kalau kata siapa yang meninggal itu? Meninggal lupa, Raditya Oloan. Jangan mencintai memori. Kebanyakan orang tuh cintai memori, men. Di dalam hubungan. Maksud gua apa? Gua nggak bisa nih putus sama dia, gua selalu karena dia suka bawa gua jalan, bawa gini. Itu namanya lu cintai memori, bukan cintai orang. Betul. Nggak boleh gitu. Tanggapan Abang ya. Kan ini kita membahas pacaran zaman sekarang. Saya sering dengar statement atau kata-kata mengghosting. Banyak pemuda-pemuda sekarang, wah ghosting itu mah makan sehari-hari saya. Itu di TikTok loh. Yang lagi viral-viralnya sekarang. Jangan dibawa lah, nanti kita kena skat orang. Ghosting gimana itu? Mengghosting itu kayak membuat baper cewek terlalu Terus menghilang. Menghilang. Apakah itu salah satu kebanggaan kita? Soalnya di Cewek juga ada kayak gitu, Ya. yang ghosting Ya. cowok. teman kayak- kita yang di TikTok itu sering memamerin keghostingannya. Seakan-akan dia paling ganteng gitu loh. Cewek sama cowok itu ya pernah mengghostingnya. Iya, wajib ya. Cuman yang sekarang permasalahannya ada, kita buka pelan-pelan ya. Mengghosting kan tadi definisinya apa? Kayak membuat baper, terus Bapernya menghilang gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu nih. Kebanyakan orang-orang kan ngakunya di ghosting. Iya, padahal dia mengghosting. Jangan-jangan lu nggak kasih balasan Iya. dengan apa yang dia usahakan. Iya Ngerti juga. nggak? Iya, ngerti. Dia udah usaha deketin lu, tapi lu nggak ngasih balasan. Ya ngapain lu tunggu balasan anjir, yang nggak ngapain lu
berusaha untuk orang-orang yang nggak menghargai usaha lu. Ya lu ngilang, lu pergilah. Bukan ngilang sih, lebih tepat gua tahu diri. Tahu diri. Mas, kalau kalimat ngilang menurut gua terlalu jahat sih, kasar. Menurut gua tahu diri. Tahu diri dong. Ya, lu mau nggak berjuang untuk orang yang nggak menghargai lu, yang nggak sama sekali mengharapkan lu? Lu sama-sama buang waktu nggak kita mau. aja. Gua juga nggak ada yang mau, bro. Ya udah, kalau lu nggak, misalnya lu udah nggak dihargai perjuangan, ya lu cari, lu tinggalin, lu obatin diri lu siapin dulu, tenangin dulu, udah siap lagi untuk terima yang baru dan cari yang lain. Ya udah, cari yang bisa menghargai dan mau berjuang bersama-sama sama lu. Jangan bego dalam dunia percintaan. Dah. Jangan dibutakan oleh cinta. Maka iya. cinta. Iya, jadi menurut gua bukan perghostingan sih, lebih tepatnya seseorang itu bukan menghilang. Makanya gua bilang kebanyakan soalnya di dalam TikTok tuh, di dalam aplikasi-aplikasi nggak dibahas tuh, misalnya masalah utamanya apa karena kan nggak dibahas, cuma dibilang pengghosting doang kan, gitu doang. Yang seharusnya dibahas dulu dong, kenapa, bagaimana alur ceritanya, semuanya udah dibahas biar kami tahu gitu loh. Tapi karena memang kebanyakan kasus tuh orang tuh menghilang tuh, orang tuh tahu pergi tuh karena tahu diri, ya karena dia perjuangannya nggak dihargai lah. Betul. Ya ngapain biar jadi badut tuh selamanya, anjir. Sekarang kan lagi tren-trennya badut ya kan? Iya. Ngapain jadi badut? Yang siapa? membuat diri Anda tersakiti gitu. Badut di jalanan aja dibayar. Masa kamu nggak dibayar gitu loh? Gratis, lu kira apaan? Lu kira hidup kami hanya diisi jadi badut lu? Jadi para teman-teman, Banyak tugas, bro. bukalah topeng badutmu supaya Anda tidak tersakiti. Lebih baik kita terlihat jomblo tapi tidak menjadi badut Nah, orang. itu sih tentang perghostingan kalau Iya. menurut gua. Semua masalah harus dibuka. Jadi gini, kalau balikan sama mantan itu salah atau enggak? Enggak dong, enggak. Kalau menurut saya enggak. Enggak. Ya kalau selagi masih ada rasa ya. Iya. Kalau dibilang putus tuh 1 minggu ya wajar-wajar aja kalau balikan, karena kalau dalam perasaan ini kita nggak bisa nebak siapa yang move on duluan, karena perasaan kita nggak bisa nipu. Ya, saya juga punya mantan, ya balikan aja, tapi sama-sama ada rasa nggak. Iya kan, balikannya juga oke, akhirnya putus karena udah tahu sifatnya gimana. Ya, kalau masalah putus itu udah hal wajar ya. Tidak ada semua hubungan yang berjalan dengan mulus, adanya rintangan. Ya, kalau putus wajar, kalau balikan juga wajar. Tapi ingat, kalau Anda balikan jangan ada tujuan utamanya. Maksudnya jangan ada keinginan lain gitu. Lebih baik putus. Ya, putusnya dengan baik-baik, jangan Anda balikan kalau ada tujuan lagi. Oke. Tahu diri. Kalau menurut gua sih kalau balikan sama mantan itu nggak masalah ya. Nggak masalah. Nggak itu ya, menurut gua misalnya nih ya. Misalnya lu kan misalnya melakukan kesalahan dengan orang ini, dengan orang misalnya dengan cewek lo di masa lalu. Terus lu masih sama-sama suka nih. Lu ingin mengulang kembali. Maksudnya lu bukan mengulang, lu ingin berjalan kembali dengan dia. Nggak masalah sih. Terus gua nggak bisa benarkan statement yang mengatakan bahwasanya balikan sama mantan itu udah pasti putus. Nggak pasti dong. Tergantung berduanya. Ya lu harus sadar dong. Makanya kalau memang lu mau betul berdua saling mencintai, terus sudah tahu kesalahannya di mana, baik buruk keburukannya di mana di dalam hubungan sebelumnya yang dijalani berdua juga, ya lu harus perbaiki dong, berbenah dong. Benar. Perbaiki dong, punya otak untuk memperbaiki. Kita punya otak tuh untuk melihat hal-hal yang tidak baik yang dapat kita perbaiki di masa depan agar lebih baik, men. Jadi di saat lu balikan sama mantan lagi, ya pastikan lu berdua itu punya komitmen untuk berbenah berdua. Yes. Berbenah. Ya, dan itu belum tentu pasti. Ada kok yang balikan sama mantan tapi sampai nikah. Nggak masalah. Iya. Jadi istilahnya nggak pasti udah balikan sama mantan pasti putus, enggak. Jadi kalau balikan sama mantan bisa sampai ke pelaminan bisa. Emang ya? Sampai ke pernikahan bisa. Emangnya teman kita Agung ada rencana untuk balikan? Oh enggak. Aku pikir ada rencana kan? Pengen tahu aja. Ya gitu ya. Jadi menurut gua enggak. Itu enggak boleh. Gini. Nggak jadi. Ya. Itu maksudnya nggak menjadi permasalahan. Yang nggak jadi dalam permasalahan. Nah gini bang, yang misalnya cewek kita nih, yang friendly sama teman cowoknya sama yang aktif di media sosial gimana? Oke, gue jawab satu-satu dulu ya, yang friendly dulu. Friendly. Ini yang perlu diketahui setiap insan, cowok maupun cewek. Ini nggak dibatasi ya, cowok maupun cewek. Di saat lu udah memutuskan untuk pacaran, lu udah siap untuk membatasi diri lu. Iya dong. Iya batas. Iya dong. Iya. Lu pacaran. Pacaran itu punya, di saat kita udah punya pacaran, kita punya kesepakatan dong berdua. Makanya di saat kita pacaran kita harus bangun kesepakatan berdua. Betul. Iya. Misalnya si cewek ngomong nih, gua nggak suka lo gini gitu.
Enggak, misalnya ceweknya yang friendly sama cowok gitu, teman cowoknya. Oh, cewek yang friendly. Dalam konteks sekarang yang mau dibahas cewek. Iya. Oke. Kalau cewek yang friendly sama cowok, ya cewek itu harus sadar lah dia udah punya pacar. Ya kan bisa gitu. Emang kenapa sih? Itu kan teman cowok aku, sebelum aku kenal kamu, aku udah kenal dia. Bisa bantu jawab? Oke. Tahan dulu. Abang ini dulu. Ya udah. Nanti Ron. Oke, jadi gini. Lu harus ngomong, lu harus tegasin ke cewek lu sudah punya pacar nih sama gua. Kita kan sudah pacaran. Ya tunggu dulu, bukan cewek aku, Bang. Aku iya, misalnya maksudnya ke cewek itu. Ya biar lebih masuk, lebih masuk ngobrolannya, biar enak gua ngomongnya. Cewek itu si cowok harus ngomong ke ceweknya. Lu udah punya pacar. Lu udah punya pacaran, kita udah pacaran. Ya lu setidaknya batasi diri lu. Nggak masalah lu berteman. Beda ya friendly dengan berteman. Beda. Friendly itu dekat banget. Dekat lah. Ya, kalau berteman itu ya sekedar berteman ya. Makanya ya di saat dia sudah punya pacar, ya dia harus sekedar berteman. Karena apa? Karena yang lu pacarin ini maupun cowok, khususnya cowok maupun cewek, itu punya perasaan, men. Betul. Punya perasaan loh. Jangan lihat cowok kekar loh. Cowok-cowok gitu-gitu sedih juga gitu loh. Cemburu juga di saat lihat ceweknya Cemburuan Bang? ya friendly. Nggak, menurut gua semua cowok pasti cemburu. Kalau ceweknya friendly. Betul. Siapapun cowok itu secuek-cueknya seorang cowok, di saatnya ceweknya friendly ke teman cowoknya pasti cemburu. Jadi menurut gua nggak masalah lu berteman, tapi lu harus kasih batasan. Jangan terlalu dekat gitu. Karena apa? Karena tanya aja kalau misalnya mau bilang gitu ya, bilang aja sama ke cewek kamu emangnya mau kalau aku juga friendly ke teman cewekku? Pasti dia jawabnya enggak. Betul. Iya dong. Betul. Karena apa? Dia punya perasaan yang akan merasakan sakit di saat melihat kita friendly sama. Begitu juga kita. Karena cewek nggak mau kalah, nggak mau disalahin. Iya. Itu yang menjadi tanggung jawab cewek. Di saat lu udah berhubungan, lu harus turunin ego lu. Betul. Iya dong, lu harus turunin ego lu. Oke, dari Roni gimana dulu? Kalau dibahas tentang friendly ya, kepada semua cowok, teman cowok, sebenarnya nggak boleh. Kembali lagi dibilang Bang, kalian nggak boleh punya. Cowok juga punya perasaan. Terkadang perempuan ini bilang, kan itu teman saya. Emangnya kalau menjalankan hubungan, contohnya saya dengan pacar saya, ya dulu ya. Kan kita saling temanan kan dulu. Teman dulu belum jadi pacar, teman dulu, iya. Kenalan dulu, PDKT dulu. Itu semua yang ditakutkan cowok. Karena kalau udah cewek udah friendly, iya. Bahaya. Ya, karena ada juga kasus. Apalagi kalau cowok friendly-nya itu paling udah glowing. Terkadang itu cewek itu lemahnya dengan kegombalan dan kelucuan cowok. Dan apalagi satu lagi. Uang. Udah tahu miskin, ya lebih cari yang berduit. Tapi satu hal yang gue tahu, di saat cewek ini friendly dan misalkan taruhlah dalam tanda kutip mereka misalnya cewek ini selingkuh, taruh dalam tanda kutip cewek ini selingkuh gara-gara misalnya karena perasaan itu bisa timbul dari kebiasaan. Di saat dia friendly, kebiasaan itu bisa menimbulkan perasaan. Misalnya gini, gue misalnya cewek sering bertemu sama lu, teman cewek gue temen cowok gue friendly sama lu, gue cewek misalnya. Nah, punya rasa juga, jadi timbul rasa itu. Gara-gara apa? Gara-gara terbiasa. Makanya itu yang kami takutkan para orang wanita, karena kalian sama kami karena pembiasaan juga berteman dulu sebelum pacaran. Jadi apa? Jadi yang ingin kami tekankan adalah di saat lu udah punya pacar, lu batasi diri lu. Nah, tanda kutip misalnya nanti lu selingkuh, percayalah, maupun cewek ataupun cowok itu yang selingkuh, siapapun nanti, ya hukum karma itu berlaku sih. Enggak, serapi-rapinya cowok selingkuh lebih rapi cewek selingkuh. Betul sekali. Iya. Dengan alasan apa Bang? Temanan kok. Ya temanan, kita kan teman. Teman. Ya kita selama dulu kita gimana? Kan temanan bisa jadi tahu lah. Iya tahu. Karena kita menjadi apa ya? Kita tahu juga berapa kasus yang temanan udah bisa jadi nikah. Iya. Ya, pacarnya ditinggal. Banyak, bro. Jadi tamu undangan dong. Malu kali, Bah. Malu kali. Itu sakit banget sih. Apalagi sampai bertahun-tahun. Apalagi dikasih surat undangan. Aduh. Mantannya dateng, aduh nangis-nangis. Lagi udah diperjuangin, bro. Aduh. Nangis darah. Jadi para wanita kami tekankan, berhentilah berteman. Boleh berteman tapi batasin. Iya, batasin aja. Kasih batasan. Yalah. Jangan seperti dulu yang Anda jomblo atau kamu jomblo pas posisi itu. Boleh aja berfriendly, tapi kalau Anda pacar udah punya pacar ya batasi. Nggak boleh. Begitupun cowok ya. Kita nggak hanya ke cewek. Cowok juga harus seperti itu. Iya. Cowok maupun cewek ya punya tanggung jawab
Di saat lu udah pacaran lu punya tanggung jawab untuk itu. Kadang cewek ngomong, ah kau buaya. Ya kita kami cowok mau ngomong sama cewek apa? Ngomong buaya betina gitu. Ya boy betina kan ada. Ya kalau ada apa gitu, misalnya cewek udah curiga kita udah ngomong betul, bohong. Pasti ada apa-apa di belakang aku kayak gitu kan. Padahal mereka duluan yang mulai kan. Iya. Makanya itu pentingnya kita ngenalin emosinya cewek. Iya, betul. Cewek pacar kita maksud gua adalah misalnya kayak kata lu kan, dia bilang kamu pacaran ya, terus kita kasih alasan enggak kok ini aku dari ini terus dia bilang bohong kamu gini kan, dia masih nggak percaya. Ya makanya itu pentingnya kita ngenalin cewek kita, pentingnya itu kita ngenalin emosinya dia, pentingnya itu kita tahu nih gimana cara untuk mengkomunikasikan hal itu, hal baik itu, alasan kita supaya masuk ke dia. Betul sih. Ya lu harus tahu cara ngambil hatinya dong. Iya. Ya dong. Iyalah. Baru ajak dia komunikasi baik-baik gitu. Terus cewek nih, bukan hanya cewek maupun cowok di zaman sekarang yang penting adalah bukti. Jadi di saat misalkan lu melakukan sesuatu, aku dari ini kok, kalau aku nggak percaya, ya udah lu kasih bukti. Aku ini buktinya aku dari sini. Gue kayak gitu sama cewek gue. Aku dari sini, ini buktinya gue kirim pap ke dia. Itu sebagai bukti penegasan di dalam alasan kita itu gitu loh. Karena di zaman sekarang wajib ada bukti bro, menurut gue ya, pacaran zaman sekarang. Contohnya ini contoh kasus, salah satu contoh kasus. Ini nggak bisa dipungkiri nih di zaman sekarang. Setiap hubungan tuh kebanyakan nggak semuanya, kebanyakan cowok dan cewek minta pembuktian lewat postingan status. Cowoknya harus posting foto ceweknya, ceweknya kayak dipublis. Ceweknya dipublis, kita butuh dipublis. Karena apa bro? Karena apa? Karena di zaman sekarang itu perselingkuhan gampang dilakukan karena media sosial yang sudah gampang gitu loh, sudah cepat, gampang chat lewat chat semuanya. Makanya gue bilang, terkadang bang kayak gini bang, terkadang teman-teman kita, lu terlalu bucin bro, kau publis kayak gitu, salah satunya ini ya. Terkadang teman kita Agung ini sering, ya kami berdua lah, ya kami bucin, sering kali bucin banget, terlalu bucin lo bro, sehingga lu lupa teman. Gimana sih tanggapan kalian kayak tentang kayak gitu? Ya bodo amat, ya kita senang. Ya terkadang kan teman-teman kayak gitu kan, teman-teman kadang, lo dulu sebelum pacaran bro kan, kita nongkrong bareng, sekarang kok slow respon gitu loh. Kenapa kita nggak nongkrong bareng seperti dulu? Gara-gara pacar lo. Ya kalau mau punya pacar kan bisa bawa. Gimana tanggapan anda kayak gitu? Terkadang teman-teman kita, faktanya kayak gitu juga sih di dunia sekarang. Bagaimanapun. Ya enggak gini. Karena kita udah punya pacar, otomatis perhatian kita. Aku masih belum. Iya, kami berdua udah punya pacar, otomatis jujur kali gitu ya. Enggak, otomatis perhatian kita yang paling utama untuk pacar dulu ya. Ya. Bukan orang tua dulu. Ini beda ya konsepnya. Ini kan antara teman sama pacar. Otomatis yang paling utama kan pacar lah. Tapi kalau udah putus, ujung-ujungnya ke teman. Parah sih kan pacaran. Gini sih menurut gua ya. Menurut gua sini gua tengahin. Kayak lu bilang kan, kayak ceweknya dibawa aja ke tongkrongan gitu kan. Bisa sih itu menjadi salah satu jalan keluar. Tapi menurut gua gini, di saat teman lu udah punya pacar, lu juga sebagai teman harus belajar mengerti. Iya, betul. Bahwasanya teman lu ini udah punya pacar. Iya. Dan lu nggak boleh untuk menuntut waktunya sefull yang waktu dulu dia belum punya pacar. Oh betul. Satu. Yang kedua, gua jujur aja gua punya pacar, tapi gua kalau nongkrong masih pergi nongkrong. Ya menurut gua tergantung individu masing-masing ya. Ya kalau misalnya gue sebucin-bucinnya gue tetap pergi ke tongkrongan, tuh gue tetap buktiin gue tetap sama teman-teman gue gitu ya. Tergantung individu masing-masing. Ya kalau misalnya lu gara-gara cewek lu ke cewek lu terus, lu nggak bisa ke teman cowok lo, ya berarti itu di lu nya, masalahnya di individu itu ya. Kalau memang itu udah keputusan dia nggak mas, ya udah hak dia. Tapi memang alangkah baiknya dibagi waktu itu, ada ke teman, ada ke pacar, nggak masalah. Semuanya tergantung dengan manajemen waktu, manajemen aja. Pas banget. Rasain sih Ron pacaran, biar tahu gimana pas nongkrong. Pacaran tapi belum dapat yang pasti gitu loh. Ngapain pacaran kalau nggak ada? Jangan kebanyakan milih. Ya, kalau kita dalam hubungan harus milih dong. Bukan ghosting ya teman-teman. Harus menjalankan hubungan dulu dengan perasaan, jangan mengghosting itu. Ya udah, lanjut lagi, mau ngapain nih, mau bahas apa lagi tentang pacaran? Ya? Kalian mau tanya apa lagi?
Kalau dari saya sih cukup ya. Ya selagi kita, maksudnya selagi Buka-bukaan. kita punya informasi kita buka ya, karena memang eh, di zaman sekarang itu seperti yang kita bahas tadi, buktinya itu perlu banget publikasi perlu. Menurut gua di zaman sekarang dalam hubungan pacaran publikasi perlu. Terus di zaman sekarang itu menurut gua ya, setiap orang khususnya yang hubungan LDR nih, khususnya yang hubungan LDR, lu harus siap dengan segala keadaan. LDRan bang, sorry bang. LDRan itu gimana sih? Dia di Cawang, ceweknya di Bekasi. Enggak, gua di Tangerang, cewek gua Maksudnya anjir. kalau jarang ketemuan bang. Oh, LDR itu jarak jauh ya? Ya, Long distance relationship Oh. dengan jarak jauh. Yo. Ya. Jadi menurut gua gini, yang menjadi permasalahan adalah di saat LDR, maksud gua adalah lu LDR maupun gak LDR ya, lu harus siap dengan segala sesuatu. Maksud gua di dalam hubungan percintaan di zaman sekarang lebih rentan putus. Betul. Ya, yang penting kan komitmen. Kalau kita udah komitmen, mau gimana pun kan Tapi lebih 75% lah kita bisa bilang. Cuma 25% yang paling kalau kita bertahan. kalau kita udah berdua komitmen, nggak bakalan ada terjadi apa-apa. Ya, Ya mungkin hubungan kalau LDR itu kalau putus itu mungkin karena isu-isu ya yang didengar penting dari luar. terbuka. makanya itu nggak, maksud gua adalah siap dengan segala sesuatu adalah walaupun udah ada komitmen nih. Tapi lu harus ingat lagi, men. Banyak orang yang udah komitmen sampai bertahun-tahun tapi Ya. masih kandas dan bahkan Putus juga Pak, malah ujung-ujungnya. pergi karena harta mungkin dan lain sebagainya. Nggak direstui. Iya, gak direstui. Ya. Padahal yang namanya komitmen ya lu harus di saat lu udah komitmen ya lu harus wujudin komitmen lu itu. Tapi makanya gue bilang lu harus siap dengan segala Oh, sesuatu. saya mau satu pertanyaan lagi. Karena membahas restu ya. Seandainya abang nih ya, seandainya abang pacaran dengan pacar, terus orang tua cewek ngesetujuin, maksudnya nggak direstuin, gimana tanggapan abang? Padahal kalian saling mencintai gitu. Kalau diputusin ya Nggak. rasa lagi. Hubungan cewek gue nggak Seandainya orang Bang. tua cewek gue nggak restuin. Seandainya. Ini seandainya ya. Seandainya. Soalnya gue selalu direstuin. Seandainya. Maka gini, kita udah pacaran lama terus gak direstui. Nah, itu. Gimana pendapat abang? Pendapat abang. Itu salah dong. Maksudnya itu salah cowoknya dong. Ya enggak lah sama Enggak. cewek. Enggak kan? Salah cowok sama cewek sih menurut gua. Kenapa? Karena nggak terbuka Abang- sama orang tua. Iyalah. Ya. Terkadang kan orang tua juga beda-beda juga pemikirannya. Emangnya kayak- kau bisa nafkahin anak saya? Kayak gini loh. Emang dia dari mana sih? Suku. beda. Makanya pacaran itu terbuka aja sama Kamu orang harus tua. pacaran sama satu suku. Nggak boleh. Ya, kalau kita terbuka bang, terkadang orang tua ini atau pola pikir orang tua ini berbeda loh. Ketika kita sudah disetujui orang tua sama-sama orang tua, ujung-ujungnya ingin komitmen atau mau menjalankan hubungan lebih serius, ya kadang orang tua cewek atau orang tua cowok membatalkan atau tidak merestui bang. Satu karena mungkin alasannya nggak ada kerjaan, dua nggak ada uang, atau ketiga alasan yang lebih sering tuh mau ngasih makan apa. Itu kayak mana dong tanggapan abang dengan Masa pakai pola cinta? pemikiran itu? Makanya gue bilang Kerja dulu. orang tua itu butuh diyakinkan. Apa? Orang tua kita dan orang tua cewek itu butuh diyakinkan. Dan cewek itu butuh diyakinkan. Cara meyakinkannya adalah dengan lu usaha. Usaha apa? Apa? Kalau kita sekedar Loh, kita kuliah juga itu usaha dong enggak dong. untuk mencapai cita-cita Ya, kita. betul. Kalau kita hanya sekedar ngomong kan- sama orang tua, saya komitmen, Pak. Materi loh, materi yang Ya, paling makanya utama. lu ngomong lu buktiin. Ya. Ya jangan gas lah. Ya lu ngomong lu buktiin dong. Iya, Ya tapi kalau lu cinta lu berusaha. sekarang materi, cinta gak ada, materi semua. Iya. Harus kaya, good looking, Karena punya kan, mobil. kan pembahasan kita seputaran zaman sekarang masa kini. Kadang orang tua kan memikir kayak gini, kan harta lebih utama karena menafkahi anaknya. Memang Makanya- cinta memang utama juga, tapi lebih utama itu harta. Makanya tergantung kedua insannya bagaimana kesepakatannya kalau mau berjuang bareng ya. Karena apa? Jangan sampai cinta lo itu lu mencintai itu adalah kebebasan, men. Jangan mencintai gara-gara nafsu. Jangan karena mencintai gara-gara nafsu, apalagi jodohin, jangan. Kalau Wih, cantik yang dijodohin jujur gimana? aja, jujur enggak, walaupun Kalau cantik cantik. aku mau. Bukan masalahnya sekarang masalah hati.
Di saat lu pacaran, lu menjalin hubungan sama orang yang gak lu cintai, lu berjalan sama-sama, pasti nanti akan ada kejanggalan dan permasalahan yang timbul. Karena apa? Karena lu jalannya nggak ikhlas, lu jalannya Terkadang nggak sepenuh cinta hati. itu jalan aja dulu, siapa tahu cinta. Gitu loh. Aduh, itu 40% goal itu, 40%, nggak 100%. Jadi unsur gua adalah di saat lu udah berkomitmen, ya udah lu buktiin, lu nyatain komitmennya. Contohnya aja, ada bangsawan yang gua baru baca tuh, bangsawan dari Korea atau Jepang. Jadi dia tuh jadi kalau bangsawan tuh harus nikah sesama bangsawan, tapi cewek ini tuh memutuskan untuk menikah sama Beda bangsawan. iya, sama rakyat biasa, cowoknya rakyat biasa. Ceweknya padahal dinikahkan sama cowok bangsawan itu kaya kan, Ya. tapi dia nggak mau. Karena apa? Karena itu komitmen itu. Makanya pentingnya keterbukaan dan komitmen di saat hubungan gitu, di saat hubungan pacaran berlangsung. Oke, Sih Bang. menurut gua. Masih ada yang sambung? Makanya cari yang mau berjuang bareng lah, jangan yang egois itu. Ya harus berjuang bareng lah. Iya. Jangan miskin Dari juga lah, bawah. kalau dari udah miskin berjuang bareng ya nggak usah lah nikah sama Ya, dia. berarti kau mandang materi. Ya wajib dong. Aku nggak mandang materi, intinya kayak gini. Anda bisa menafkahi hubungan Anda atau pasangan Anda. Jangan Anda mulai dari dasar nol, udah miskin, nikahin anak orang tanpa miskin dong. Ya nggak gitu, itu Ya. goblok namanya. Ya, goblok. Kayak gini. Kau mau nggak hidup susah sama aku? Itu nggak boleh itu. Makanya kan gue bilang bukan hidup susah, berjuang bareng. Nah, kalau berjuang bareng oke, kalau Ya. susah bareng jangan. Terkadang orang itu cewek-cewek ini langsung kupingnya nah itu, yuk berjuang bareng yuk. Ya Hidup kadang Anda- kalau kita udah senang sama pacar kita terus tiba-tiba ngedown, tiba-tiba pergi, gimana tuh? Siapa yang pergi dulu? Yang cewek kan, karena cewek kan kayak gitu, materi. Ya udah berarti nggak semua bang. iya, ya Kadang. misalnya ya, kalau dia pergi, ya udah masalahnya di dia bukan di kita. Kalau dia pergi berarti dia bukan terbaik. Bukan hanya itu. Intinya kalau dia pergi, ada lagu itu kan. Ada Ya. lagu Dia pengkhianat. pengkhianat. Kau pengkhianat. Iya dong. Betul betul. Dia udah mengkhianati komitmen kalian. Komitmen yang dia buat sendiri juga, yang dia disepakati. Namanya juga hubungan bang. Ya bagaimanapun, ya masa lu nggak bisa pegang omongan lu sih? Betul. Di mana harga diri lu? Harga diri ini lah. Di mana lu? Di saat lu mengkhianati, yang lu hianati ini perasaan sakit loh, sampai ada orang yang depresi loh gara-gara dihianatin, bahkan bunuh diri. Emang sakit tuh kalau dihianatin itu. Makanya Pernah nggak? Kalau kita udah memberi hati, Pernah ini abang Agung pernah dihianati atau abang yang mengkhianati? Itu aja sih konsepnya sekarang. Mengkhianati atau dihianati? dulu aku yang mengkhianati. Oh. Kalau yang sekarang, jangan tanya. Kalau sekarang abang yang dihianati. Enggak lah, sama-sama sayang kami. Love you. Kok gelap sih? Gak apa-apa. Itu ngambil desainnya bagus juga. itu aja sih ya, maksud gua makanya pentingnya dalam hubungan itu dibangun pondasi yang kuat ya. Pondasi yang kuat banget. Agar apa? Agar di saat harta, tata, semuanya itu mengganggu pondasi itu nggak roboh. Betul. Oke. Tepuk tangan. Penting sih. Baik. Sekian. Ya jangan dulu lah. Oh, masih lanjut. Mau bahas apa lagi? Jangan pacaran lagi. Jangan pacaran lagi. Berarti Anda jomblo. Kalau nggak pacaran. Enggak. Karena kita kan ini bad light gitu. Kadang terang, kadang kita di kampus UKI, guys. Oke, Jakarta Timur. Cawang lah. Bisa di maps nih kok. Ada. Kita lagi di kampus di Payungan. Ya. Siapa sih nggak kenal Payungan di sini? Payungan mana nih? Payungan dekat Pisipol. Pol. Keren di sini, keren. Terus gimana apalagi nih mau dia? Kalau dari saya udah pas kayak mas. Karena sudah kita jabarin konsep bagaimana kita PDKT ya, menjalin hubungan, tanggapan kita berbagai pemikiran atau pola pikir pasangan, orang tua maupun diri kita sendiri gitu yang menjalankan hubungan. Kalau saya cukup ya. Ya betul sih. Kalau Mas Agung ada? Iya, karena kita buat kontennya dadakan. Ya ini kan dadakan. Dadakan ketemuan di kampus. Karena kita ketemuan Nggak janjian. Ketemunya di kantin, ngopi, ya udah. Berpikir langsung buat konten. Itu pun untuk menaikkan subscriber Mas Agung. Biar dapat. Tujuan Ya. utama sih manusia, namanya tujuan utama duit. Bukan itu sih. Ya Ya intinya nggak salah lagi. Intinya di dalam YouTube itu kan take and give ya. Kita memberikan konten, Mereka memberikan viewers, mereka memberikan subscribe Ya. dan like.
Jangan ditonton ya. Itu aja sih. Tapi di like aja, di subscribe udah. Kayak hubungan, kan. Harus ditonton lah. Harus ditonton kan kalau Ini masih part pertama kita, masih ada part-part berikutnya kalau akan kita ada. jumpa. nggak mungkin terus kalau diikutin ya. di share sama di like kan pas wajib ditonton dong. Iya. Jadi Yaudah. di like ya. Yang karena penting ini gratis. gak usah di share, Itu yang aja. penting di like aja. Gimana udah? Itu aja ya kita. Oke. Terlagi gini, Nah. Apalagi yang mau tanya? Hampir 1 jam bang. belum. Penonton capek juga nontonnya. Nggak sampai setengah. Durasinya mungkin 20 menit. Kan. Takutnya nggak di like malah di. Nggak boleh kayak gitu. Ya. Nah, terus apa lagi? Ya udah, aku sih udah, pokoknya dari inti pembicaraan kita tentang pacaran ini udah dapat. Ya udah itu aja sih. Jadi kesimpulan kita di sini, komitmen pada pasangan, jangan terlalu bergaul dengan teman cowok maupun teman cewek ya, setiap pasangannya, karena setiap insan manusia punya perasaan juga. Komitmen lah. Intinya yang lu pacari ini adalah manusia yang punya perasaan. Betul. Lu harus tahu itu. Cewek maupun cowok. Hewan aja punya perasaan, masa kita manusia enggak? Harus tahu itu. Di saat lu ingin menyakiti, kembalikan itu kepada diri lu. Bagaimana lu disakiti? Betul. Supaya lu gak menyakiti. Karena hukum karma akan berlaku. Karma is back. Itu aja. Ya, next konten kita akan di Yaudah. studio. Ya. Bye. See you Bye. later. Dua, tiga. Yuk, kembali lagi bersama kami Teman nongkrong. Ini acara baru guys. Channel Agung Nadia Saputra. Jangan lupa guys, di subscribe, di like dan di komen, karena itu like gratis. Di sini pembahasan kami mengenai sekilas percintaan di masa kini, ya, atau hubungan pasangan lah secara, Atau bisa dibilang pacaran. ya betul sekali. Di sini Ya, ada gimana pacaran ini gitu ya. 2 narasumber kita yang sudah. Kok 2 narasumber, kan kita semua narasumber. Oh, oke. Kan saya pembawa bicaranya, bro. Pembawa bicara. Yang Ulangi lagi.